Mau ke sorga itu atau memperoleh hidup kekal itu ibarat pergi ke toilet. Pergi ke toilet itu satu-satu tidak bisa diwakili. Ya, dalam suasana santai, saya bersama dengan Jeff. Kami rindu berbagi renungan. Saya ingat satu lagu, seperti Bapak sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada semua orang. Tapi Bapak manusia ini kasihnya atau sayangnya itu terbatas, tapi kasih Tuhan tidak terbatas, karena Dia Allah yang kekal. Nah, kami mau membaca dulu satu ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, amin, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin. Jeff bilang amin. Jadi renungan ini berjudul kasih. Kasih. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar. Sebesar apa? Tidak dapat diukur. Tidak dapat diselami. Karena Allah itu Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah itu kasih yang tidak terbatas. Mengapa? Karena bersumber dari Allah yang tidak terbatas. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mengapa kasih Allah yang tidak terbatas itu ditujukan kepada dunia, bukan surga? Karena surga itu tidak bermasalah. Dunia ini yang bermasalah, itu sebabnya kasih Allah yang tidak terbatas itu ditujukan kepada dunia ini. Dunia yang dimaksud adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu telah jatuh dalam dosa, dikuasai oleh dosa, dan tidak dapat lagi menikmati kebaikan Allah itu. Bukan karena kebaikan Allah atau kasih Allah itu terbatas atau habis, tidak. Karena manusia itu hidupnya dikuasai oleh dosa, dalam cengkraman setan, sehingga dia tidak dapat lagi merasakan atau menikmati kasih atau kebaikan Allah itu. Olehnya itu Allah berinisiatif menyatakan kasih yang tidak terbatas itu kepada dunia, ya, supaya dunia atau setiap orang ya yang hidup dalam dosa itu ketika percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya Jeff, amin. Hidup kekal itu menjadi impian semua orang, ya. Dan hidup kekal itu hanya diperoleh ketika percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang, ya, bukan sekelompok orang, satu orang percaya semuanya ikut, tidak. Ya, saya selalu mengungkapkan satu ilustrasi seperti ini. Mau ke sorga itu atau memperoleh hidup kekal itu ibarat pergi ke toilet. Pergi ke toilet itu satu-satu tidak bisa diwakili. Tidak mungkin kan seorang anak ya rasa mau buang air begitu kan, terus dia bilang, "Pak, titip ya, Bapak kan mau ke toilet jadi titip ya." Tidak bisa begitu, itu pergi sendiri, tidak bisa diwakili. Jadi hidup kekal itu urusan pribadi lepas pribadi. Tiap-tiap orang tidak dapat diwakili. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyatakan kasih-Nya ketika kita masih berdosa, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita memperoleh hidup kekal karena kasih Allah yang tidak terbatas itu bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin.